Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Sekali lagi yang bersuka cita katakan Shalom. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu, tengok kiri kanan, kasih senyum. Katakan Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan, ada sukacita, amin. Siapa yang percaya kalau Allah kita dahsyat dan ajaib, lambaikan tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kita kasih tepuk tangan, sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kau bangunkan kami dengan kekuatan yang baru. Dengan tubuh, jiwa, dan roh yang kuat dan sehat. Pada hari ini adalah bukti kasih-Mu kami bisa beribadah di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau buka hadirat Tuhan di tempat ini Tuhan. Kau menjamah. Engkau Allah yang memelihara kehidupan kami Tuhan. Kami buka hati dan pikiran kami. Kami mau tolak segala kuat kuasa yang bukan daripada-Mu. Segala bentuk intimidasi si iblis yang mengganggu jalannya ibadah kami. Kami patahkan, kami usir keluar Engkau di dalam nama Yesus. Tetapi biarkan atmosfer surgawi-Mu turun Tuhan. Biarkan kasih-Mu Tuhan dan rahmat dan cinta-Mu Tuhan ada di setiap kehidupan kami. Kami siap memulai ibadah kami dengan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap beribadah dengan hati yang tulus katakan amin, amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami puji Engkau. Kami naikkan segala pujian dan penyembahan hanya untuk-Mu Tuhan. Lagu lama bersama katakan, hidup yang putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, namun tangan yang berlubang aku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku. Bersama katakan, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Kita kasih tepuk tangan yang meriah. Lagu lama yang memberkati katakan, hidup yang putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan,
menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengobarkan dalam hidup yang penuh kegagalan. Kita puji, aku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku. Bersama katakan, dan ku yakin darah Yesus yang suci, Dia mengalir, sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap katakan, pegang salib itu. Jemaat Tuhan katakan, dan ku yakin darah Yesus yang suci. Amin. Dia mengalir, sudah mengalir di Kalvari. Amin. Bila zaman berlalu, dunia katakan, ku tetap pegang salib itu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib. Sekali lagi Bapak Ibu, katakan yang mau pegang salib itu, katakan, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Terima kasih Tuhan. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Ku tetap pegang salib itu. Nyatakan dengan iman, ku tetap pegang salib Yesus. Haleluya, haleluya. Kami mau pegang pada salib itu Tuhan. Kami mau pegang pada salib itu Bapa. Kami mengucap syukur, mari kita sembah Dia. Kiralah
Terima kasih untuk pengorbananmu Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Mari kita sembah. Mari kita sembah Dia. Kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, buat darah-Mu yang tercurah di Kalvari. Haleluya, haleluya. Kami bangun persekutuan kami bangun mesbah pribadi kami denganmu. Kami pandang kekudusan-Mu. Mari Bapak Ibu, naikkan syukur dan pengaguman-Mu di hadapan Tuhan. Kita mengalir, mengalir. Kami lihat janji-Mu, kami lihat bukti penyertaan-Mu di hidup kami. Mari kita sembah, mari kita bangun. Engkau Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang kekal. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan pujian syukur-Mu di hadapan Tuhan. Katakan Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Bapak Ibu katakan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Dahsyat, katakan, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan, percaya ada mujizat bagi yang setia dan percaya. Kita kasih tepuk tangan sorak-sorai. Yang percaya ada mujizat Tuhan, lambaikan tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Katakan, kami percaya penuh Tuhan di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Katakan, Tuhan tak pernah janji. Ada janji Tuhan, ada kekuatan yang baru, berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa dan mujizat. Saat hati menyembah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi di hadapan Tuhan,
Mari angkat kedua tanganmu sembah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa mujizat. Kami percaya Tuhan. Mari kita sembah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa mujizat. Bagi yang setia dan percaya. Katakan jangan pernah menyerah. Kami terima mujizat Tuhan hari ini Tuhan. Kami terima berkat-Mu, katakan jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa dan mujizat. Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bapak Ibu saja katakan jangan pernah jangan berputus asa mujizat. Engkau lihat hati Tuhan di tempat ini. Ada hati penyembahan di tempat ini Tuhan. Jangan pernah dan kami janji jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan sekali lagi di dalam hadirat Tuhan bersama-sama. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa dan mujizat. Saat hati menyembah, jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa dan mujizat. Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Katakan mujizat, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita kasih tepuk tangan, sorak-sorak kemenangan bagi Allah kita yang meriah. Katakan amin. Haleluya. Segala hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan yang percaya dengan segenap hatimu, yang siap melompat untuk kemuliaannya bersama-sama. Katakan amin. Kita kasih tepuk tangan, sorak-sorak. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan, ada kuasa di dalam pujian, amin. Ada kuasa dalam penyembahan. Katakan kami diberi kuasa, haleluya. Kita tepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kami terima berkat dan sukacita-Mu. Haleluya. Ada kuasa, ada mujizat. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Katakan, aku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bapak Ibu katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Iman dalam Yesus, katakan, Kau yang beri kemenangan. Aku bersorak meraya, terpujilah Kau Raja segala raja. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu.
Kita tepuk tangan di dalam hadirat Tuhan. Yang bersuka cita, katakan jemaat Tuhan. Aku diberi kuasa. Dari mana Bapak Ibu? Dahsyat, katakan. Di bawah kaki aku pakai kuasa dari Raja Muli. Katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidup. Katakan, ku berdiri dengan iman. Engkau yang memberi kemenangan, aku bersorak meraya. Terpujilah segala raja. Musik memuji Tuhan. Kita bertepuk tangan bersama Bapak Ibu Saudara. Percaya ada kelegaan, ada kelepasan, katakan amin. Ada sukacita, katakan amin. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, anugerah-Mu melimpah bagi kami. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau beri. Mana suaranya Bapak Ibu, katakan. Kita berdiri dengan iman, iman dalam Yesus. Ku bersorak. Sekali lagi Bapak Ibu ya, lebih sukacita dan semangat. Tengok kanan kirimu, katakan, sungguh besar. Sorakan amin. Mana Bapak Ibu Saudara, suaramu untuk kemuliaan Tuhan. Iman dalam Dia beri. Ku bersorak, terpujilah segala raja bersama, katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman. Di dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah. Katakan umat yang lebih dari pemenang, katakan terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Kita tepuk tangan bersama-sama dengan sukacita dari Tuhan. Katakan haleluya. Sorakan amin. Sorakan haleluya. 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 Percaya kalau peperangan kita bukan melawan darah dan daging, amin, tapi melawan penguasa di udara. Sorakan haleluya. Tengok kiri kananmu, katakan Allah kita dahsyat. Allah kita sanggup. Haleluya. Come on. Mari kita melompat. Mari kita menari bagi Tuhan. Kita nyatakan dengan sungguh-sungguh dan sukacita. Sekali lagi musik memuji Tuhan. Biar kerajaan-Mu Tuhan yang datang di tempat ini. Kita naikkan pujian, katakan. Sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Sebab peperangan kita melawan penguasa di udara. Sebab peperangan kita
bukan melawan darah dan daging. Katakan Bapak Ibu, sebab peperangan kita melawan penguasa di udara. Kenakanlah senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat. Bersama-sama angkat kedua tanganmu. Sebab itu ambillah selengkap senjata Allah, lawan dan hancurkan musuhmu. Berperang sebagai laskar Allah, kibarkan panji kemenanganmu. Sekali lagi katakan, sebab itu ambillah selengkap senjata Allah, lawan dan hancurkan musuhmu. Berperang sebagai laskar Allah, kibarkan panji kemenanganmu. Kita tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Sorakan amin, sorakan haleluya. Bersama katakan, sebab peperangan kita dahsyat Bapak Ibu. Sebab peperangan kita melawan penguasa di udara. Kenakanlah, kenakanlah, kita kenakan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Bersama katakan, sebab itu ambillah selengkap senjata Allah, lawan dan hancurkan musuhmu. Bergerang sebagai laskar Allah, kibarkan panji kemenanganmu. Sebab itu ambillah selengkap senjata Allah, lawan dan hancurkan musuh. Kita berperang, kibarkan panji kemenangan. Sekali lagi Bapak Ibu saja katakan, sebab itu ambillah selengkap senjata Allah, lawan dan hancurkan musuhmu. Berperang sebagai laskar Allah, kibarkan kita kibarkan panji. Sekali lagi katakan, mari kita angkat kedua tanganmu. Sebab itu ambillah selengkap senjata Allah, lawan dan hancurkan musuhmu. Berperang sebagai laskar Allah, kibarkan panji kemenangan. Sekali lagi dalam hadirat Tuhan. Sebab itu ambillah selengkap senjata Allah, lawan dan hancurkan musuhmu. Berperang sebagai laskar Allah, kibarkan panji kemenanganmu. Kibarkan panji, kibarkan panji. Umat yang lebih dari pemenang, angkat kedua tanganmu. Kibarkan panji kemenanganmu. Kita tepuk tangan, sorak-sorai kemenangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Katakan Allah kita dahsyat, Allah kita ajaib. Puji nama Tuhan, silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Engkau ada di dalam segala hal di setiap musim kehidupan kami Tuhan. Kami percaya kasih-Mu ajaib dan turun di kehidupan. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami Bapa untuk mendengarkan kebaikan firman-Mu. Urapi kami. Lebih dalam lagi kami masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Katakan, di dalam segala hal janji-Nya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan
terjadi saat kita percaya. Bersama dari awal katakan. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Percaya ada pertolongan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita pelajari lagu ini bersama, katakan. Di dalam segala hal, imani janjinya. Janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan percaya terjadi saat kita percaya. Sekali lagi ya Bapak Ibu katakan. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan percaya terjadi saat ini. Terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dengan segenap hatimu katakan. Meskipun 1000 tangan, saya undang hambanya dengan hormat. Tangannya sanggup membuatmu naik ke. Percayalah Tuhan yang bela. Sekali lagi katakan. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Percayalah Tuhan membela. Bapak terima kasih buat pagi menjelang siang hari ini. Biarlah ibadah ini kami buat untuk Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Biar ibadah ini kami lakukan untuk Kristus Tuhan yang kami kasihi. Dan ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih buat pembelaan Tuhan. Terima kasih buat tangan Tuhan yang kuat yang menopang kami. Sehingga kami kuat sampai hari ini. Terima kasih buat anugerah yang sempurna
Dan hari ini kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, Engkau Allah pembela hidup kami. Sekarang Engkau berbicara atas kami dan berkati kami. Biar firman yang hidup, yang kekal dan firman yang benar itulah yang mewarnai hidup kami pada siang hari ini. Berbicaralah Roh Kudus, karena kami mau mendengar dalam nama Yesus. Ku berdoa dan bersyukur. Bersama kita berkata, amin. Selamat pagi, silakan duduk kita semua. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Haleluya. Baik Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, saya Pendeta Naftali Untung. Saya teman kuliah Pak Budi, bersama-sama Pak Hari juga, ya. Jadi teman lama lah ya. Saya menggembalakan jemaat juga yang ada di Cibubur dan beberapa tempat yang lain, termasuk di Cikarang. Saya berharap hari ini kita diberkati Tuhan lewat share firman Tuhan. Dan hari ini saya akan berbicara tentang pribadi yang hebat. Haleluya. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kapankah kita menjadi hebat? Dan apakah hebat itu ukurannya Alkitab sama dunia sama? Mari kita pahami ini. Dan hari ini kita akan belajar kepada Rasul Paulus, pribadi yang hebat itu. Pada waktu saya tamat sekolah S3, orang bilang begini, hebat ya sekarang sudah S3. Jadi kata hebat itu kalau saya kuliah S3 selesai gitu ya. Pada waktu saya punya rumah di Cibubur di kota wisata, orang bilang begini, hebat ya punya rumah di Cibubur di kota wisata. Jadi kalau saya punya rumah dibilang saya hebat gitu ya. Pernah nggak Bapak Ibu dengar hebat ya sekarang kontrak pindah-pindah gitu? Pernah nggak dengar begitu? Jarang ya, jarang. Jadi hebat ya sekarang sudah punya rumah sendiri. Terus saya naik mobil, orang lihat lagi hebat ya sekarang naik mobil gitu. Pernah nggak kita dibilang hebat kalau naik sepeda motor? Jarang gitu ya. Jadi konsep hebat itu kalau kendaraannya tidak bikin hujan, tidak bikin basah kita. Hebat ya sekarang bisnisnya meroket tinggi, karyawannya banyak. Lah kalau karyawan nggak punya dan nggak punya bisnis, apa yang ada bilang hebat? Hebat ya sekarang jadi pendeta terkenal gitu ya. Pelayanannya banyak. Nah terus kalau pelayanannya nggak banyak nggak disebut hebat. Hah? Jadi seringkali kata hebat itu seringkali dikaitkan dengan keterkenalan kita. Seberapa banyak uang yang kita punya, seberapa tinggi jabatan yang kita pakai, seberapa tinggi gelar yang kita pakai, itu seringkali kita konotasikan hebat. Gitu. Kalau hebat harus selesai S3, kalau hebat harus S2, kalau hebat harus punya rumah pribadi, kalau hebat konotasinya harus punya mobil pribadi, kalau hebat konotasinya punya perusahaan dan jadi bos, jadi owner gitu. Pertanyaan saya lah yang gak punya mobil, yang gak punya rumah, gak punya perusahaan berarti gak hebat. Hah? Berarti Yesus gak hebat. Karena dia gak punya perusahaan. Dia tidak punya tempat meletakkan kepala. Berarti para nabi gak hebat. Paulus juga gak hebat. Karena Paulus tidak punya banyak harta di bumi ini. Nah, seringkali kita menggunakan kacamata dunia untuk mengukur kehebatan seseorang. Kalau pendeta ngobrol ketemu pendeta di warung kopi, ini rahasia pendeta ya. Saya sampaikan. Kalau pendeta ketemu pendeta lagi ngumpul di warung kopi, yang ditanya yang pertama jadwal khotbah. Gimana jadwal khotbah kita setahun gitu. Hah? Terus, oh sudah penuh, hebat ya, jadwal setahun penuh. Lalu yang gak punya jadwal setahun gak hebat dong. Hah? Kalau kita ngumpul para pendeta ditanya begini, gimana penggembalaannya? Berapa banyak jemaatnya? Pasti begitu. 1.000, 2.000, 3.000. Terus Pak Budi berapa ribu? Hah? Berarti Pak Budi gak hebat. Seringkali konotasi hebat itu
Kalau seperti rekan-rekan hamba Tuhan yang jadwalnya setahun penuh, hebat itu kalau gerejanya ribuan orang jemaat. Lah terus kalau pendeta di desa, yang jemaahnya 50 orang dari dulu sampai sekarang mungkin saja sampai Tuhan datang. Yang mereka bersusah payah berjalan kaki dalam pelayanan, naik gunung, turun lembah. Loh dia enggak hebat. Jadi ukuran hebat itu seringkali ya, sekali lagi ya, kepada materi. Saya minggu kemarin baru pulang dari Wamena. Wamena itu di Pegunungan Jayawijaya. Jadi dari sini ke Jayapura terbang 5,5 jam, terbang lagi ke Wamena itu 1 jam. Jadi hampir 6 jam, 6 jam lebih, 6 jam setengah. Sama dengan Jakarta Australia lah, itu masih sampai di Indonesia. Orang-orang di Wamena datang dengan jalan kaki ke gereja, dengan rumah yang sederhana, tapi setia melayani. Apakah mereka tidak dibilang hebat? Apakah rumah hamba-hamba Tuhan yang ada di NTT yang sederhana, yang di tempat yang kering, di rumah yang temboknya hanya tembok papan saja, gerejanya juga hanya atap-atap daun, mereka setia melayani, apakah mereka tidak hebat? Sekali lagi Bapak Ibu, saya setuju kita semua diberkati Tuhan, saya setuju. Saya setuju kita semua sekolah baik, saya setuju. Saya setuju kita semuanya punya kedudukan, saya setuju itu. Tetapi apakah itu ukuran kehebatan kita? Hari ini kita mau belajar kepada Rasul Paulus tentang seperti apa sebenarnya yang disebut hebat versi Rasul Paulus. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Ini versi Paulus berbicara kata hebat. Pribadi seperti apakah yang disebut hebat seperti yang Paulus sampaikan? Pribadi yang hebat itu adalah pribadi yang tetap efektif sekalipun dalam berbagai macam tekanan dan pergumulan. Baru ini namanya hebat versi Alkitab menurut Alkitab. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Aku menghendaki saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru apa? Telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjara karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku. Untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Kehebatan Paulus adalah di saat dia teraniaya, di saat dia terpenjarakan, di saat dia dalam pergumulan yang berat, dia tetap melayani. Itu baru namanya orang hebat. Paulus itu walaupun dalam penjara, tetapi rohnya tidak terpenjara. Sekalipun Paulus terpenjara, pikiran, niat, kehendaknya, kemauannya untuk melayani tidak pernah terpenjarakan. Justru dalam tekanan yang hebat, Paulus tetap melayani Tuhan dan tetap berkobar-kobar. Mari perhatikan baik-baik. Pada waktu Paulus dipenjarakan, justru Paulus menulis 13 kitab dalam Perjanjian Baru. Pada waktu Paulus dipenjarakan, Paulus justru melahirkan para pemimpin-pemimpin. Siapakah itu? Ada Epafroditus, ada Timotius, ada Erastus, bukan Erastus gembala gereja sebelah, ada yang lain-lain. Paulus berkata, hai Epafroditus, hai Timotius, pergilah kamu ke Efesus, nasihatilah orang-orang di sana. Ini surat yang aku tulis, kamu bacakan buat mereka. Jadi Paulus sekalipun dalam tekanan yang hebat, Paulus tetap efektif dalam berbagai macam pelayanan dan kegiatan dan tidak pernah surut. Ini baru namanya orang hebat. Kalau Anda setia karena sudah diberkati, itu biasa, orang dunia juga bisa. Tapi bisa nggak dalam berbagai macam tekanan, aniaya, tantangan, kegagalan, pergumulan yang berat, saudara tetap setia, tetap melayani, tetap aktif dan lain sebagainya. Ini baru namanya orang hebat. Jadi kalau ini nilainya,
yang nggak punya rumah 2 lantai, yang nggak punya mobil CR-V, yang nggak punya perusahaan besar pun bisa masuk di dalamnya. Karena orang hebat tidak ditentukan oleh harta dan kejabatan dan kepemilikannya, tapi ditentukan dengan efektif atau tidak pada waktu dia tertekan dan teraniaya atau sedang melalui berbagai macam pergumulan yang sangat besar. Mari kita pahami. Mari kita percaya ini. Mari kita mengerti ini. Justru dalam berbagai macam pergumulan yang berat, Yesus tetap efektif. Dan pada akhirnya dia berkata begini, sudah selesai di atas kayu salib. Tetelestai, pekerjaan yang Bapa berikan kepadaku, aku selesaikan dengan cara sempurna. Kesempurnaan pekerjaan Allah yang diemban oleh Yesus Kristus dalam pergumulan yang sangat berat. Sejak dia melayani di bumi 3,5 tahun. Dengan berbagai macam penolakan, intimidasi, cacian dan lain sebagainya. Sampai dia naik di atas kayu salib. Pergumulannya berat. Tantangannya hebat. Tekanannya tinggi. Tapi Yesus berkata begini, sudah selesai. Sudah dikerjakan dengan cara sempurna. Persembahan yang kulakukan kepada Bapa tidak ada cacat celah. Yang kulakukan walaupun banyak tekanan, tetap seperti yang Bapa inginkan. Wow, luar biasa. Bisa enggak kita dalam tekanan pergumulan yang hebat ini tetap setia melayani, setia terus bekerja berat. Saya menggembalakan jemaat di Cibubur. 10 tahun saya menggembalakan, 7 kali saya diresolusi. Saya disidang di RT, sidang di RW, sidang di kecamatan, kelurahan, sidang di kafe. Saya berulang-ulang. Saya kebaktian ditungguin sama Pak RW di depan gereja, di depan ruko. Ditungguin gitu. Selesai kebaktian saya dipanggil. Ditarik saya ke kafe. Di depan ruko saya ada kafe. Gereja tutup. Wah, saya diresolusi. Saya satu gereja dulu sebelum COVID, satu lokasi di Citra Grand sama Pendeta Anton, BBI Miracle yang ada di Cibubur. Ya, yang sama-sama binaannya Pak Tim waktu itu. Saya nggak tahu apakah Pak Budi masih di bawah pemimpin Pak Tim, saya nggak tahu. Tetapi saya tetap setia, tetap melayani. Saya bilang kalau sampai ada masa datang ke gereja ini saya mau hadapi nih orang-orang. Saya akan tantang mereka. Duel, waduh. Saya tidak pernah mundur. Dalam tekanan. Dan saudara tahu, dalam tekanan, pergumulan yang sangat besar, saya tetap efektif melayani. Saya pasang diri saya di dalam pekerjaan pelayanan. Oleh anugerah Tuhan, gereja kami mendapatkan fasum di komplek itu. Tanah 600 meter untuk membangun gereja. Itu kita paham. Bapak kalau dalam tantangan, aniaya, pergumulan, saya tinggalkan daerah itu. Saya nggak dapat apa-apa. Orang hebat itu bukan yang pakai jas saja. Orang hebat itu orang yang tetap setia, tetap efektif, sekalipun banyak pergumulan dan aniaya. Amin. Ya. Begitu, itu Paulus. Harusnya itu menjadi bagian kita. Mari kita pahami ini. Jadi sekali lagi, orang hebat itu tetap efektif sekalipun dalam berbagai macam pergumulan. Yang kedua, mari kita lihat. Apa kehebatan Paulus? Kehebatan Paulus, motivasi yang benar dalam pelayanan. Mari kita lihat ayatnya. Pasal yang sama kita Filipi, ayat yang ke-15. Saya baca buat Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh, kalau ada di layar monitor boleh diperlihatkan. Begini, ini kehebatan Paulus yang kedua. Filipi pasal yang pertama ayat 15. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik.
Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri, dengan maksud yang tidak tulus. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tetapi dalam hal ini aku bersukacita, dan aku tetap bersukacita karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Kudus Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Perhatikan yang kedua. Jadi gini ceritanya, saudara. Paulus kan di penjara, ya, Paulus di penjara. Terus Alkitab berkata mengalami mujizat, betul? Kepala penjara bertobat, ya. Terus berita mujizat, berita Injil itu tidak hanya terdengar di penjara, tapi juga terdengar di beberapa tempat. Nah, karena saking herannya orang-orang di sekitar penjara dan orang-orang yang ada di daerah situ, maka orang rame-rame ikut-ikut memberitakan Kristus. Nah, begitu, itu dampak dari mujizat di penjara. Orang mulai banyak ikut-ikut melayani, ikut-ikut memberitakan Kristus. Tapi Paulus berkata begini, tetapi di antara orang-orang yang ikut-ikut melayani ini motivasinya beda-beda. Ada yang motivasinya tulus, ada yang motivasinya benar, ada yang motivasinya tidak baik, bahkan mencari kepentingan diri sendiri. Itu kata Paulus. Paulus berkata begini, tapi bagiku enggak apa-apalah, terserah. Baik orang memberitakan Kristus dengan motivasi palsu, motivasi jujur, motivasi tidak jujur, saya tetap bersukacita. Tetapi bagiku, Paulus perhatikan baik-baik. Tapi bagiku, saya mau pada akhirnya saya enggak beroleh malu di hadapan Tuhan. Saya dari dulu melayani sampai sekarang melayani, sampai matiku berhadapan dengan Tuhan, saya tidak akan memperoleh malu. Yuk kita perhatikan begini, harus belajar jujur. Kenapa kita ke gereja? Motivasi kita apa? Kenapa kita melayani? Motivasi kita apa? Ada banyak orang ke gereja motivasinya sumbangan. Ada banyak orang motivasi melayani karena uang. Bro, harus dengar ya, melayani itu bukan mencari hidup. Melayani itu memberi hidup. Halo? Halo? Iya. Ke gereja itu memberi. Memberi pujian, memberi penghormatan, memberi pengagungan, memberi untuk pekerjaan Allah. Bahkan ke gereja itu memberi kehidupan kepada Allah. Itu yang benar motivasinya. Melayani juga sama. Saya melayani karena saya cinta Tuhan. Saya melayani karena saya cinta pekerjaan Allah. Saya melayani karena ini panggilan saya. Saya melayani karena saya mengerti betul bahwa saya ini dipanggil oleh Allah untuk melayani. Melayani itu bukan mencari hidup. Melayani itu memberi hidup. Paulus berkata, memang ada orang-orang yang melayani dengan maksud yang jujur, yang tulus, yang murni. Tapi ada orang-orang yang melayani tanpa maksud, tidak jujur, tidak murni. Di gereja lokal saya ada seorang aktivis, kaya, menurut saya kaya lah. Dia masuk ke gereja, mulai melayani, lama-lama mulai atur gereja, lama-lama mulai cari hormat, cari panggung. Saya bilang sama dia, enggak boleh begitu. Anda boleh memberi banyak, Anda boleh memberkati pekerjaan Tuhan banyak, tapi you tidak boleh cari muka di gereja ini. Enggak boleh. Dia mau atur ini, mau atur ini, mau atur gembala, oh enggak bisa begitu. Di gereja lokal yang saya gembalakan,
Mau orang kaya, mau orang belum kaya, mau orang berpendidikan, tidak berpendidikan, semuanya sama. Tidak ada yang kaya dihormati lebih hebat dan yang miskin kurang dihormati, tidak. Di hadapan Allah semua sama. Punya motivasi yang jujur dalam berbagai macam pelayanan. Mari kita pahami ini. Paulus bilang begini, Paulus berkata pada ayat 20, dikatakan, saya dari dulu melayani sampai sekarang, sampai matiku. Nanti saya akan berhadapan dengan Tuhan di hadapan pengadilan. Tuhan melihat saya tulus dan saya pribadi yang melayani untuk kerajaan Allah. Saudara, jemaat yang Tuhan kasih dengar ya. Kita semua nanti akan berhadapan dengan pengadilan tahta surgawi. Pak Budi udah khotbahkan itu kan sepanjang bulan ini tentang akhir zaman. Kita akan berhadapan dengan Tuhan. Dan Tuhan berkata begini, terimalah, masuklah dan nikmatilah kemuliaan bersama-sama dengan aku. Hai hambaku yang baik lagi benar, yang setia lagi benar, yang motivasinya benar, yang motifnya tidak salah. Terimalah mahkota kehidupan dan tinggallah bersama-sama dengan aku. Kehebatan Paulus adalah motivasi pelayanan, motivasi bekerja di ladang Tuhan benar adanya. Saudara, ada banyak hamba Tuhan, motivasi pelayanan adalah mencari hidup. Suatu hari ada seorang hamba Tuhan, sebelum COVID, sewaktu COVID, mulai COVID, dia bilang begini. Waktu COVID, dia bilang begini, aduh, saya pelayanan setahun, langsung dibatalkan semua. Akhirnya saya pusing ini. Saya punya rumah, punya mobil, harus bayar. Sementara pelayanan saya semua ditutup. Jadi saya nggak punya pemasukan karena khotbah saya semua di closing. Nah, jadi khotbah cari apa? Khotbah cari apa? Cari pemasukan untuk apa? Kredit rumah, kredit mobil. COVID seluruh pelayanan di closing gereja-gereja. Akhirnya mobil ditarik leasing. Nah, halo? Ya, melayani itu bukan cari duit. Melayani bukan cari hidup. Melayani itu mengundang makan Tuhan di atas segala-galanya. Kalau diberkati itu adalah wewenang wilayah arealnya Allah memberkati kita. Mari kita pahami ini. Pak Bu, saya jadi gembala sidang, saya udah lama melayani dari tahun 88. Jangan-jangan lebih saya lama melayani dibanding Pak Budi. Pak Budi baru pendeta muda, saya udah pendeta dari tahun berapa? Saya melayani Tuhan dengan tulus hati, dengan motivasi yang benar. Tidak berbicara uang, tidak bicara jabatan, tidak bicara apa-apa. Tapi Tuhan angkat saya pelan-pelan. Tulus melayani Tuhan promosikan, ya biasa. Mari kita pahami. Sekali lagi rekan-rekan, teman-teman yang Tuhan kasihi, ayo melayani Tuhan dengan motivasi yang benar. Yang tahu kita ini Tuhan. Kita ini seringkali munafik di depan para pendeta. Pendeta juga seringkali munafik di depan jemaat. Tidak jujur, tidak tulus dalam pelayanannya. Motivasinya itu rusak. Motivasi tidak murni. Akhirnya meracuni banyak hal. Di gereja lokal saya punya pemain-pemain musik yang bagus-bagus di gereja lokal, bukan pamer. Kami punya WL singer yang bagus-bagus. Saya tanamkan kepada mereka tentang pelayanan. Pelayanan tidak boleh menghargai pelayanan. Tidak boleh berbicara seperti itu. Melayani itu bicara tentang hati nurani, ketulusan jiwa, dan motivasi yang benar. Di Cibubur tuh banyak gereja Bapak Ibu, banyak gereja. Di kompleks saya di kota wisata tuh GBI ada 7, GBI doang ada 7 di kota wisata. Itu di GBI saja, di kota wisata 7. Jadi ada 19 gereja di kompleks saya di kota wisata. Di Cibubur tuh gereja kayak jamur karena daerah aman. Yang namanya persaingan pelayanan hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan.
itu berbicara wani piro. Tahu ya, bahasa Inggrisnya wani piro gitu. Piro regane, DKI piro. Saya tanamkan nilai-nilai pelayanan kepada anak-anak saya. Tidak ada satupun di antara mereka sudah 10 tahun lebih bersama-sama saya yang pindah gereja karena wani piro. Tidak ada. Semua orang-orang setia. Terus di gereja lokal saya kasih wani piro, enggak. Saya kasih makan doang. Kebaktian 2 kali saya kasih makan siang selesai. Yang enggak kuliah saya kuliahin. Yang enggak sekolah saya sekolahin. Itu aja. Mereka menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang militan. Yang cinta Tuhan. Yang bisa diandalkan. Kehebatan Paulus di dalam pelayanan di masa hidupnya. Motivasinya benar di dalam pelayanan. Saya berdoa supaya motivasi kita dalam gereja ini semua dilihat Tuhan tulus dan murni dan tidak ada yang tidak murni apalagi mencari kepentingan pribadi. Amin. Kebaktian tulus bukan karena sumbangan, bukan karena bantuan diakonia, bukan. Kita hadir di gereja untuk memberi bagi kerajaan Allah. Yang ketiga, perhatikan baik-baik. Yang ketiga, kehebatan Paulus setia dan tetap fokus kepada panggilan surgawi atau hadiah surgawi. Pada pasal 1 ayat 21 Paulus berkata, karena bagiku hidup Kristus, mati adalah keuntungan. Pasal 3 ayat 4, bukan seolah-olah aku yang memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengerjarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Artinya begini saudara. Sorry. Bisa dikembalikan pada yang tadi? Terus ya. Terus ayat yang ke-15 berkata begini. Dan aku berlari-lari kepada panggilan surgawi. Terus saudara dengar ya, ini penting. Kalau saudara mau melihat para rasul, Rasul Petrus, Rasul Yakobus, Rasul Yohanes, Rasul Thomas, ya rasul yang lain lah termasuk Paulus. Memang rata-rata mereka semuanya mati martir, betul. Tapi melihat dari semua rasul-rasul ini, penderitaan yang paling banyak itu adalah Paulus. Penderitaan yang paling banyak. Pasal 9 Paulus berkata begini, saya dikaruniakan menderita bagi Kristus. Bukan dikaruniakan berkat, tapi dikaruniakan apa? Penderitaan. Siapa yang mau karunia penderitaan? Angkat tangan. Enggak dikaruniai aja udah berat, apalagi karunia penderitaan ya. Paulus berkata, saya dikasih karunia penderitaan. Coba perhatikan Paulus dalam kitab Korintus, 2 Korintus. Saya disesah sekian kali, saya karam, saya disengat oleh binatang buas dan kala dan ular kala jengking, saya kandas, saya terombang-ambing, saya dipenjarakan, saya dilempar batu, saya ditendun dan lain sebagainya. Tetapi Paulus berkata begini, saya tidak akan goyah. Fokus saya adalah panggilan surgawi. Keren. Saya ini beberapa kali, enggak sering kali, beberapa kali suka dibilang begini, dikasih tahu sama orang tua saya, Bu, sudah kamu ini pulang aja ke agama yang lama. Kamu ini kan anak pertama, kamu ini ahli waris dari papa, pulanglah.
ke agama lama. Saya ini orang Madura. Sate bukan, saya bukan penjual sate. Ya, orang tua saya suka bilang baliklah kamu, urusin semua ini. Ada tantangan, ada sesuatu yang menggiurkan. Saya bilang, saya sudah fokus kepada panggilan surgawi. Apapun tawaran dunia, apapun tantangan dunia, saya tidak akan pernah menolehnya. Dan saya tetap kepada panggilan surgawi. Ini orang hebat. Orang hebat tidak akan pernah menukar hadiah surgawi dengan hadiah duniawi. Orang hebat itu tidak akan pernah menukar panggilan surgawi dengan kemegahan duniawi. Orang hebat itu melihat surga tujuan hidup, bukan dunia tujuan hidup. Orang itu lihat Kristus harta di atas segala-galanya, tidak melihat dunia di atas segala-galanya. Itu baru orang hebat. Orang hebat itu berkata, saya tidak akan mundur. Sekalipun tantangan ada, ku mau tetap ikut Yesus walaupun aku sendiri. Ada satu lagu lama kan? Mengikut Yesus keputusanku, betul? Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Itu lagu diciptakan oleh siapa? Tahu? Dian Pasesa? Hah? Bob Tutupoli? Bukan. Itu lagu diciptakan sama Frankie Siombing? Bukan. Lagu itu ada sebelum Frankie Siombing ada. Diciptakan oleh siapa? Hah? Tidak tahu. Satu hari di satu desa ada satu keluarga yang percaya Yesus di India. Dan karena dia dikenal oleh masyarakat mengenal Kristus, maka raja memanggilnya, raja di India, raja kecil di India itu. Dan kepada bapak yang menerima Kristus bersama keluarganya ini dibilang begini, hari ini kamu harus sangkali Yesus. Bapak orang India ini berkata begini, saya tidak akan sangkali dia. Kalau tidak nanti anakmu dua itu saya bunuh. Dua anaknya dibunuh. Sehingga lagu itu muncul. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Kepala suku berkata ini, kamu tidak menyangkal juga? Tidak. Saya akan bunuh istri kamu. Menyangkal? Tidak. Istrinya dibunuh. Dia nyanyi, walau sendiri ku ikut dia. Walau sendiri ku ikut dia. Istri dibunuh. Terus yang terakhir, kamu mau menyangkal Yesus? Tidak. Terakhir, mau menyangkal Yesus? Tidak. Terus akhirnya dia harus mati. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saudara tahu, setelah satu keluarga mati, setelah sekian tahun, maka kampung itu, daerah itu menjadi Kristen. Karena darah martir satu keluarga itu. Paulus bilang begini, saya tetap berlari-lari sampai pada tujuan. Tidak akan pernah menoleh ke belakang. Salib di depan, biarkan dunia di belakang. Saya tidak akan merasa kesepian sekalipun sendiri. Karena Kristus bersama dengan aku. Keren. Orang hebat itu tetap fokus ke salib Kristus. Tetap melihat ke depan kepada panggilan surgawi. Sekalipun banyak tantangan dan pergumulan. Saya gereja di Citra Grand, jemaat saya di Tanjung Priuk, ada di Depok. Coba bisa bayangkan ya. Saya bilang gini sama ibu sama 4 anaknya, Bu,
Di gereja Tanjung Priok saja, ada banyak di gereja di sana, mau GBI, mau gereja apa aja di sana. Dia bilang begini, tidak. Saya kenal Kristus di gereja ini. Saya akan tetap di gereja ini sampai saya mati dikuburkan oleh Pak Untuk. Wah, keren juga. Rumahnya Tanjung Priok. Ke Cibubur. Terus bayangkan, saudara rumahnya di mana? Grandville. Di Tanjung Duren. Ke gereja saja susah setengah mati. Kalah sama ibu-ibu jemaat saya. Serius. Bagaimana salib di depan, dunia di belakang? Orang gereja di depan rumah aja yang gak datang. Ayo jadi orang-orang hebat di akhir zaman. Di dalam kitab Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-9, 10. Malaikat itu berkata begini. Mengapa kamu lihat ke langit, hai orang-orang Galilea? Yesus yang terangkat ke surga ini akan kembali lagi datang ke bumi. Pertanyaan saya, ngapain? Menjemput orang pilihannya. Betul. Dengan cara apa? Pengadilan. Siapa yang diadili? Rumah Tuhan. You enggak serius, you enggak fokus seperti wanita yang bijak di dalam kitab Matius pasal 25, you ketinggalan. You enggak bertanggung jawab seperti kitab Matius pasal 25, you ketinggalan. You enggak cinta Tuhan, enggak cinta sesama. Pada penghakiman terakhir Matius pasal 9, you ketinggalan. Kekristenan itu bukan main-main. Kekristenan adalah keseriusan hidup bersama dengan Tuhan. Yesus mengampuni kita bukan dengan cara main-main, tapi darahnya bagi kita. Tuhan mau supaya kita belajar fokus. Berapa tahun lagi sih hidup Anda? Hah? Ya kalau kuat 80 tahun. Saya ini sudah 50 tahun lebih. Ya paling 25 tahun lagi kalau kuat. Kalau nggak kuat, terus menoleh-noleh dunia ini. Nggak fokus. Ketinggalan kita. Yang terakhir saudara. Apa kehebatan Paulus? Yang terakhir. Paulus berkata begini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ini kehebatan Paulus. Paulus mengandalkan Tuhan dalam berbagai macam pergumulan. Dia enggak mengandalkan tangan manusia. Dia enggak mengandalkan saudara, enggak mengandalkan keluarga, enggak mengandalkan siapa-siapa. Dia berkata begini, segala perkara, segala macam pergumulan, segala macam bentuk problem, segala macam tekanan, segala macam intimidasi, segala macam bentuk kesepian, saya bisa menanggungnya karena aku bersama dengan Tuhan. Halo? Betul? Awal COVID tahun 2000, bulan Mei tanggal 18, saya ingat betul. Semuanya sudah closing. Setiap orang ke rumah sakit harus di PCR dulu. Dan waktu itu PCR mahal karena memang baru permulaan COVID. Istri saya divonis dokter. Dalam waktu 24 jam tidak dioperasi bisa lumpuh atau mati. Saya tidak ingin jadi duda. Serius. Karena anak saya 3. Betapa sulitnya tanggung jawab rumah tangga. Dan jemaat tentunya perlu seorang ibu gembala. Saya bawa ke rumah sakit di Cibubur, rumah sakit yang cukup terkenal. Terus dokter bilang begini, Pak, ini ada penyumbatan di kepala dan rongga oksigen di otot-otot di sini itu sudah menyempit, jadi sehingga oksigen tidak bisa bekerja dengan baik. Ini kalau nggak dioperasi 24 jam ini bisa fatal, bisa lumpuh atau mati. Itu tanggal 18 hari Senin, Mei 2020. Terus dokter bilang begini, operasi aja, dibelah kepalanya. Saya tanya, dok berapa harga
belah kepala ini. So, belah kepala kan beda dengan belah durian ya. Saya disuruh tanya kepada bagian administratif, dikatakan ini kalau dibelah harganya sekian ratus juta. Wow. Kalau enggak pakai BPJS saja. Pakai BPJS saya harus keluar dari rumah sakit itu dan harus cari rumah sakit di Jakarta atau Bekasi atau Depok. Kami dibantu dengan seseorang telepon semua rumah sakit full, tidak bisa. Harus ngantri 3-4 hari baru bisa. 24 jam dikasih kesempatan, kalau tidak mati atau lumpuh. Saya dapat intimidasi. Dokter Indonesia itu katanya, mohon maaf kalau ada dokter ya, katanya suka nakut-nakutin. Jadi antara percaya dan tidak percaya. Kalau istri saya ini dalam waktu 4 jam, ini dalam resiko tinggi. Saya kirimlah CT scan-nya istri saya ke punya kepala. Saya kirim ke Jerman, ke dokter bedah alis saraf teman saya, Dr. Ivan Sihombing di Jerman. Saya kirim ke sana dan dokter bilang begini di telepon saya, Pak Untung, kalau saya di Indonesia, hari ini hitungan jam saya operasi. Sebab ini risikonya sangat besar. Oh ternyata dokter Indonesia berarti tidak dikhawatirkan lah. Sama berarti dengan pendapat dokter ahli bedah saraf Jerman. Saudara saya hanya bilang begini, saya tidak sanggup, saya tidak mampu. Rumah sakit semuanya harus 2-3 hari ikut BPJS, dengan uang juga nggak bisa. Saya bukan hamba Tuhan yang banyak duit. Saya hidup dalam berkat anugerah Tuhan setiap hari. Saya hanya berdoa malam itu, Tuhan, Engkau punya cara, Engkau memberkati saya. Aku tahu Tuhan punya cara dalam keterpurukan ini, aku hanya mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara, jam 10 pagi, ada dokter Ike, anaknya Pak Mesak. Dia bilang gini, Pak Untung, saya punya teman waktu kuliah di UKI, ambil dokter-dokteran, dia kepala rumah sakit MMC Sentul. Pak Untung bawa ke sana. Sekarang sudah disiapkan dokter ahli bedah saraf. Sekarang berangkat, bawa. Saudara. Saya bilang, gimana bayarnya? Udah bawa saja. Saya bawa ke sana, jam 11 siang, masuk ruang operasi. Dokternya bilang gini, Pak, saya tidak akan belah. Kalau saya belah nanti lama, ini berbahaya. Saya bor aja kepalanya 2 lubang. Kepalanya dibor 2 lubang. Saudara bisa bayangkan kepala dibor 2 lubang. Kayak ngebor sumur aja, saudara ya. Bahasanya begitu. Saya bilang terserah dokter, atur saja. Dokternya orang muslim, atur saja, saya berdoa. Saudara, 24 jam kurang 2 jam. Selesai operasi. Dan semuanya selesai. Setelah istri saya 24 jam sadar, 1 minggu pulang dari rumah sakit, saya tanya berapa biayanya. Saudara tahu biayanya berapa? Biayanya tidak ada. Semua di cover oleh BPJS. Bahkan saya setelah bulan Juli dapat pengembalian 20 juta. Saya juga heran. Orang ini belah kepala bukan belah durian. Kok ada kembaliannya padahal saya nggak bayar. Halo? Jadi di masa-masa krisis di bulan Juli saya dapat uang lagi dari rumah sakit. Coba, kalau bukan cara Tuhan memberkati. Dan sekarang istri saya bersama-sama dengan saya melayani dan bekerja di STT Petamburan. Dan saya tetap melayani bersama istri, tetap semangat. So, saya melihat tangan Tuhan yang hebat menyertai saya. Mari kita belajar. Dalam segala perkara, sebenarnya Tuhan turut bekerja. Dan kalau kita mengandalkan Tuhan, itulah orang-orang yang hebat. Siapa yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Tapi orang yang mengandalkan dirinya sendiri, dia akan mengalami kesusahan hidup yang paling hebat. Paulus berkata, segala perkara aku dapat tanggung dia memberikan kekuatan kepadaku. Ini kehebatan Paulus. Dia enggak berkata begini, saya pemberani, saya orang pintar, saya orang punya pengaruh. Dia enggak bilang begitu. Paulus berkata, saya mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Saya berdoa supaya 4 kehebatan Paulus menjadi kehebatan kita anak-anak Tuhan di akhir zaman. Yang pertama, tetap efektif sekalipun kita dalam berbagai macam pergumulan. Yang kedua, motivasi kita benar dalam pelayanan dan beribadah. Yang ketiga apa? Fokus pada panggilan. Surga tujuan hidup Anda. Dan yang keempat,
andalkan Tuhan di atas segala-galanya. Saya percaya kita akan diberkati Tuhan. Amin. Mari kita nyanyi satu pujian. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku takkan goyah, aku takkan goyah. Mari pemain musik, mari singer bantu saya. Mari berdiri bersama-sama di depan Tuhan. Kita angkat pujian ini. Haleluya. Saya rindu supaya kita menjadi orang-orang hebat di tangan Tuhan. Menjadi orang-orang hebat di akhir zaman. Sekalipun kita dalam berbagai macam tekanan dan pergumulan, tetap kita efektif di dalam Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sekali lagi, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami, Penuhi hati kami dengan rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari katakan, sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besar. Penuhi hati kami, menyembah, menyembah-Mu Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, jemaat yang Tuhan berkati, rekan-rekan sepelayanan yang Tuhan berkati, kita harus menjadi pribadi-pribadi yang hebat seperti Rasul Paulus. Tetap efektif sekalipun menghadapi berbagai macam pergumulan. Efektif dalam pelayanan, tetap efektif dalam peribadatan, tetap efektif mencari Tuhan sekalipun kita dalam berbagai macam pergumulan. Mari punya motivasi yang benar dalam pelayanan, punya motivasi yang benar dalam beribadah, berjemaat dan melayani. Mari fokus kepada panggilan ilahi. Sekalipun dunia menawarkan banyak kemegahan dan kesenangan, sekalipun penderitaan kita banyak, pergumulan kita banyak,
Fokus kepada salib Kristus, panggilan surgawi. Andalkan Tuhan. Engkau akan diberkati, engkau kuat selama-lamanya. Haleluya. Horalama sekata karala pata karala papa papa. Katakan sama-sama, sejauh langit dari bumi. Sejauh langit dari bumi, begitu besar kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Sekali lagi katakan, sukacita. Sekali lagi katakan, Kaulah Tuhan, kekuatanku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Saudara yang mengerti firman hari ini, engkau menanggapinya dengan segala kerendahan hati, dan kau pengen menjadi orang-orang yang hebat di dalam Tuhan. Kau boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Berkati tangan-tangan yang terangkat. Sekalipun kami dalam berbagai macam pergumulan, kami mau tetap efektif melayani dan mengasihi Tuhan. Kuatkan kami dan teguhkan kami. Jangan biarkan kami lemah. Biarkan motivasi kami benar di hadapan-Mu. Biar pandangan kami kepada salib dan hadiah surgawi. Dan kami tak mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Berkati kami semua tanpa terkecuali. Supaya kami di pemandangan Tuhan seperti yang Tuhan inginkan. Turunkan tangan saudara. Tuhan memberkati engkau. Bapak terima kasih buat firman yang hidup. Yang boleh kami dengar. Engkau menghendaki kami tetap efektif. Motivasi yang benar. Memandang salib Kristus. Dan mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Biar segala firman yang kami dengar hari ini, semua firman yang kami dengar hari ini menjadi berkat buat kami. Kami pulang menjadi pribadi-pribadi yang diberkati. Demi nama Yesus, aku berdoa dan bersyukur buat berkat firman hari ini. Bersama kita berkata, amin. Tuhan berkati, silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, puji nama Tuhan. Siapa yang merasa diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, lambaikan tanganmu tinggi-tinggi sekali lagi. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Puji nama Tuhan. Kita persiapkan persembahan, kita mau berikan yang terbaik dengan penuh sukacita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Sebelum kita memberikan persembahan, kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa kembali. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Materaikan kebenaran firman-Mu dalam hati dan pikiran kami, agar menjadi rema dan kekuatan yang baru dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik lewat persembahan kami. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kiranya ada sukacita daripada Tuhan, ada berkat daripada-Mu ketika kami bisa memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus yang siap memberikan yang terbaik. Bersama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu, sedikit ada pengumuman di mana GBI Heart of Christ membuka ziarah, betul ya kok ya, buka ziarah di Turki, di mana Tuhan Yesus memerintahkan Rasul Paulus untuk menginjil ke 7 gereja. Dan periode keberangkatan ini tanggal 4 September 2022 sampai 16 September 2022. Selama 13 hari mengunjungi
7 gereja dan Istanbul. Harga per orang 2.000 US dollar. Dan 2.000 US dollar ini belum termasuk perjalanan ke Yunani. Betul ya? Jadi di luar dari perjalanan ke Yunani Bapak Ibu. Dan harga akan berubah bila nanti ada penambahan perjalanan tersebut, di mana Yesus menampakkan dirinya kepada Yohanes untuk menulis kitab Wahyu tentang akhir zaman. Untuk biaya pembuatan visa ke Yunani dan tambahan hari hotel, akomodasi maupun penginapan selama menginap di Yunani terpisah dari harga 2.000 US dollar. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi Ko Richard di tempat ini, mau bertanya atau bagaimana proses pendaftarannya, Bapak Ibu bisa doakan terlebih dahulu lalu bisa kontak di Ko Richard. Oke, baik, terima kasih. Mungkin ada penambahan pengumuman? Nggak ada. Ada baptisan air. Baptisan air di bulan Juni akan diadakan pada tanggal 3 Juli 2022. Bisa menghubungi sekretariat gereja atau Ko Richard untuk info lebih lanjut. Haleluya, merasa diberkati Bapak Ibu Saudara, dikasihi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita siap doa syafaat. Puji nama Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi dalam hadirat Tuhan, angkat kedua tanganmu sembah. Kiranya saya undang hambanya untuk bersama berkat. Berkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami percaya bahwa tangan yang kuatlah yang memproteksi kami, yang menopang dan memimpin kami untuk minggu-minggu yang akan datang. Engkau menguatkan kami seluruh dan jemaat yang hadir hari ini maupun yang belum hadir. Engkau juga memberkati gembala sidang di tempat ini yang sedang pelayanan di daerah. Tangan Tuhan menopang hamba-Mu di tempat ini. Kepada kami semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, biar berkat Tuhan tercurah atas kami. Terima kasih Bapa yang baik, kegiatan gereja ini, pengembangan gereja ini, pergumulan gereja-Mu di tempat ini, kiranya tangan Tuhan yang memberkatinya. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat kota kami, buat Indonesia, juga Tuhan memberkati.
Kegiatan kami sepanjang minggu ini Tuhan pimpin dan berkati, kami aman dalam perlindungan Tuhan. Sekalipun kami harus berjuang dan bergumul, kami tidak sendiri. Tuhan menyertai kami. Kami kuat, kami mampu, kami bisa. Karena kekuatan kami bersumber dari Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, pulanglah ke rumah tanggamu. Bawalah berkat anugerah yang melimpah datang dari Bapa di sorga. Kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, serta pimpinan kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kita berjumpa dengan Tuhan. Yang diberkati bersama berkata, amin. Kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur